itu Rasulullah mendapatkan didikan dari Allah, padahal beliau kotanya ilmu. Rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Untuk apa? Kemuliaan di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya terbimbing dengan ilmu. Bahkan senyumnya beliau sallallahu alaihi wasallam, semua yang dilakukan oleh Nabi terbimbing dengan ilmu. Sunnah yang dia jalankan, minum pakai nafas 3 kali, makan dengan tangan kanan, posisi duduk, di kamar mandi begini. Ternyata itu semua ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ilmu yang ada di Al-Quran, ilmu-ilmu tentang ajaran agama, ilmu-ilmu tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak akan orang itu mulia kecuali dengan ilmu, dan tidak akan mulia dengan ilmu kecuali tujuannya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diutus oleh Allah untuk memberikan, menyampaikan ilmu. Agar apa? Tahu kita manusia, aturan dibuat oleh Allah, sehingga nanti tahu caranya sholat begini, bukan cuma berdiri, nunduk, nungging, macam-macam, bukan. Ada aturan yang dibuat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mensucikan diri, saat dia membersihkan dari najis, saat dia mengambil air wudhu. Semuanya ada tuntunan yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi bersambung juga dengan apa yang disampaikan guru kita dari kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ilmu harus ada seorang guru yang menyampaikan. Ilmu harus ada orang guru yang kita bersambung kepadanya. Ilmu kita memiliki orang yang mulia yang sanadnya bersambung sampai kepada puncak ilmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pondok ini diasuh oleh seorang yang masya Allah, beliau belajar dari kecil, sudah dari pernah di alam pondok pesantren sampai ke Hadramut, belajar dengan Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syah Bakar bin Salim. Dan beliau dengan tingkah lakunya, dengan akhlaknya, dengan adabnya menunjukkan bahwa ilmu membimbingnya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu bukan untuk kesombongan, ilmu bukan untuk pameran, ilmu bukan untuk sok, ilmu itu bukan cari pengikut, ilmu bukan untuk dilihat sama orang begini. Beginilah ilmu nuntun dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu cuma untuk menghantarkan dia kepada Allah. Maka seorang guru tugasnya menghantarkan muridnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dia berikan, dengan ilmu yang dia sampaikan. Maka kalau kita tadi lihat disampaikan bagaimana kemuliaan hubungan seorang murid dengan guru, yang murid itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi gurunya, maka dia pun mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah diceritakan ada seorang santri yang dari muda, dewasa, sampai tua tidak pernah meninggalkan majelis gurunya. Subhanallah, tidak pernah ketinggalan. Bahkan di rumahnya ada acara, dia tinggalkan. Maaf, orang tuanya ada acara, dia lebih datang ke majelis gurunya, dan itu merupakan keridhaan yang mulia baginya. Maka akhirnya teman-temannya datang, ngomong, ya fulan, ente masya Allah, nggak ada murid yang seperti ini, nggak ada murid yang sehebat ente. Ente ini sudah, kami nggak bisa niru ente. Ente memang murid paling top. Ente hebat. Timbul apa yang namanya sifat manusia yang lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombongan dikit, dia merasa, iya, karena saya cinta guru. Cinta? Salah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Emang wajib kita cinta guru, tapi diterangkan. Bahkan kalau naruh kedudukan guru di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Maaf, agar kita nggak meleng kanan, nggak meleng kiri. Ini zaman kita sudah punya guru masih ngikut A, ngikut B, ngikut C. Akhirnya
dengan sempurna.